101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Ada masih bersama kami di perbincangan kita di sore hari ini di edisi Palembang Insight ya, di edisi sore hari ini di 31 Maret 2020 masih bersama rekan-rekan dari aksi Cepat Tanggap Provinsi Sumatera Selatan, masih bersama Mas Aris Lazuari dan juga Mas Uke. Nah, tadi kita sudah ke Mas Aris ya mengenai kurang lebih program ya, nanti mungkin bisa diinformasikan kembali. Sekarang kita beralih ke Mas Uke ya, selaku Ketua Relawan MRI ya, dan aksi cepat tanggap Provinsi Sumatera Selatan. Nah ini Mas, kalau boleh tahu nih Mas Uke bergabung di ACT sudah berapa lama ini? Kalau Uke pribadi tahun 2018 kurang lebih, hampir 2 tahun lebih, 3 tahun lah. Apa sih yang menginspirasi Anda bisa ingin bergabung menjadi relawan, menjadi volunteer di ACT sebenarnya? Yang menginspirasi satu, karena prinsip hidup saya pribadi Mas, ingin selalu menebar kebaikan dimanapun dan kapanpun, seperti itu ya. Iya, ini pertama kali ketemu ACT sebenarnya dari mana? Bisa kecantol sama si ACT ini bagaimana? Jadi ketemu Mas Arisnya dulu, teman kuliahnya atau bagaimana? Enggak, jadi Kak Aris itu umurnya jauh di atas. Oh kakak ya? Kakak. Saya kira adik ya. Mukanya aja masuk. Lalu? Jadi kemarin ACT Sumatera Selatan ada beberapa orang pegawainya, stafnya itu berkunjung ke daerah Batu Raja. Saya pribadi dari Batu Raja. Oh, masnya orang Batu Raja. Dari Batu Raja. Jadi di sana bukalah namanya relawan, namanya itu MRI. Itu relawan dari ACT, bukalah cabang di Batu Raja. Seperti itu. Dan di sana pertama kali bertemu ya rombongan kita yang ada di situ. Jadi dari situlah, kirain dulu kan MRI atau ACT itu hanya ada di Jakarta, di luar-luar kan. Kaget pas masuk di daerah ada. Jadi penasaran dan coba mau ikut awalnya gitu. Seperti itu. Jadi itu kurang lebih kelas balik ya. Kelas balik. Kecantolnya sama si ACT ini ya. Wah, betul. Ini sungguh inspiratif. Mudah-mudahan didengarkan oleh kaula muda di Kota Palembang ya. Bisa ikut bergabung ya. Siap. Kami menampung. Membuka ya. Membuka kaderisasi ya. Benar, untuk ACT. Nah, betul. Ini Mas Uke, Anda sebagai ketua relawan di MRI di ACT Sumatera Selatan, ini kan sekarang ACT dihadapkan dengan wabah corona ini di Sumatera Selatan. Nah ini yang sudah dilakukan ACT sendiri ini khusus di melawan corona ini apa sih yang sudah dilakukan? Jadi kegiatan dari relawan sendiri mengikuti program dari ACT, dari aksi cepat tanggap sendiri. Jadi kalau ACT-nya itu di bagian untuk memikirkan programnya bagaimana, terus yang eksekusi di lapangannya kami. Oh jadi Mas Uke-nya. Betul. Jadi alhamdulillah kalau dari ACT-nya mengadakan program penyemprotan. Nah, untuk mengadakan tempatnya bagaimana, teknisnya, siapa yang ingin menyemprot itu dari relawannya sendiri. Seperti itu. Nah, ini Mas Uke, ini kan Mas Uke dan juga rekan-rekan dari ACT di kesempatan di sore hari ini sudah bisa hadir dan menyemprot ya, disinfektan maksudnya kami di kantor radio Smart FM dan juga Radio Sonora Palembang. Nah, ini kegiatan menyemprot ini sudah berapa lama dilakukan dan sudah kemana saja nih Mas? Kalau untuk beberapa lama sudah hampir 2 minggu, masuk 2 minggu Mas, dan selama 2 minggu itu ada 21 titik yang sudah kami semprot. 21 titik? Benar. Itu di Kota Palembang? Di Kota Palembang dan sekitarnya sampai ke Banyuasin. Wah ini titiknya ini tempat umum atau bagaimana? Jadi tempat umum ada di halte, di transmusi, di masjid, di sekolah-sekolah, instansi, media seperti Smart FM. Kemarin juga ada beberapa radio juga, ada juga media-media massa yang kami semprot seperti itu. Seperti itu. Nah, nah ini dalam menyiapkan apa namanya tenaga ini Mas ya, SDM-nya ini bagaimana? Ada perlakuan khusus atau bagaimana ini untuk? Ya betul. Kalau prinsip kami kemarin udah berbincang dengan tim-tim di atas kami seperti ACT, kakak-kakak senior. Katanya kalau kita menolong orang, kita harus menolong kita dulu Mas. Seperti itu. Kalau kita misalnya, kalau orang-orang biasa yang di rumah, ya stick di rumah aja, itu makannya sepiring, kami harus 5 piring. Jadi kami harus lebih kuat proteknya. Tenaganya ya. Iya seperti itu. Jadi persiapannya seperti itu. Jadi istirahat kami harus cukup. Asupan yang tadinya mungkin
nggak pernah makan buah jadi harus makan buah gitu kan. Seperti itu. Yang tadi nggak tahu vitamin C jadi sekarang makan vitamin C terus seperti itu. Seperti Jadi itu. persiapan untuk imun karena memang Ah. virus ini musuhnya imun. Seperti itu ya. Kalau dia tuh kayak bencana kebakaran dan sebagainya kan kelihatan. Jadi enak kita ngelihatnya. Kalau virus ini Mas nggak tahu. Tiba-tiba kita, ya, tiba-tiba sudah ada nih. Tiba-tiba di ruangan itu. kan gitu. Seperti itu. Nah, Benar-benar. ini Mas kalau boleh tahu Anda sebagai ketua relawan ini ya. Betul. Anggota relawan sudah berapa banyak ini Oke, yang kalau sudah bergabung? karena khusus Sumsel ya Mas ya. Kalau di Palembang sendiri itu sudah sekitar 400-an relawan. Itu Palembang. Di Batu Raja Banyak ya? ada berapa puluh, di Lahat, Pagar Alam, ada semua Mas. Kalau di Sumsel kalau 700 mungkin ada gitu. 700 anggota ya? Iya. Wah. Tapi ya namanya kegiatan ada yang aktif atau tidak aktif. Relawan ya. Kalau yang terdata segitu. Jadi mungkin naik turun ya. Naik turun, betul. Sesuai dengan moodnya mungkin Benar, seperti benar, itu. Mas. Nah, ini Mas Oke, Iya. ini Gimana? sebenarnya yang biasa masuk ke hadapi kendala khususnya ya dalam penyemprotan ini apa sih? Ada kendala-kendala khusus gak yang masuk ke dan rekan-rekan hadapi misalnya? Adakah sesuatu yang Mas takutkan? Oh. Itu bagaimana? Kalau kendala Mas manusiawi orang takut karena ini apa ya? Ini bukan untuk hal yang dilawan, tapi itu? maksudnya kan kalau penyakit atau virus itu semua orang tim medis saja bisa terkena. Apalagi kami yang orang-orang lapangan yang nggak mengerti gitu. Tapi kalau kami berpikiran kalau takut semua, terus siapa yang akan melawan kayak gitu Oh, kan. seperti itu. Jadi untuk ketakutan-ketakutan di lapangan itu pasti ada. Seperti itu. Makanya kendalanya kami sekarang karena relawan-relawan yang maaf ngomong ada orang tuanya yang nggak ngebolehin, itu menjadi kendala kami. SDM kami kurang kan. Oh, seperti Jadi itu itu. kendala-kendalanya karena pasti orang-orang itu aja yang akan turun ke lapangan. Jadi kendalanya di situ. Seperti itu ya. SDM-nya kurang. Nah, Gitu. ini masuk ke Iya gimana? dalam ini kan kerjanya seperti ini kan datangnya ini sore ini. Nah sebenarnya kalau boleh tahu nih kalau mulai penyemprotan ini mulai dari jam berapa hingga sampai ke jam berapa jika mungkin ada pendengar Smart FM yang ingin dibantu oleh ACT. Jadi sebenarnya jam normal yang biasanya ACT lakukan untuk penyemprotan ini di jam berapa ke jam berapa? Jadi untuk awal-awal kami melakukan penyemprotan itu kami lakukan dari pagi sampai sore. Ternyata menyemprot itu nggak semudah itu, capek. Maksudnya kemarin sudah pernah hampir 3 lantai kami semprot. Di mana saja itu Misalnya di salah satu kampus ada 3 lantai dan mempunyai banyak ruangan. Terus di salah satu instansi juga ada 32 ruangan dan itu memakan banyak sekali tenaga ya, energi. Jadi untuk mengekali itu supaya kami tidak tumbang kan. Kelelahan Karena menyemprot itu kami mengakali atau mengantisipasi dengan cara sehari itu 2 kali Mas. Jadi ada di jam pagi antara jam 8 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 2 jam 3 itu kami istirahat dan melanjut lagi jam 3 sampai jam 5 sore seperti itu. Oh, jadi ini pas ya, jam 5 ini pulang ya. Ya jam 5 pulang. Tidak melebar ya. Tidak melebar gitu. Baik, nanti kita akan sambung kembali ya. Yes. Untuk rekan-rekan mungkin Mas Aris juga bisa menginformasikan kepada mungkin pendengar Smart FM kesempatan sore hari ini jika ingin ya, terkhususnya instansi atau kantor ya, jika ingin dibantu disemprot oleh disinfektan yang dibantu oleh ACT. Nanti Mas Aris bisa informasikan atau masuk ke ya. Siap. Baiklah, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami.